Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari dalam ibadah di mana perjamuan kudus sebentar akan dipimpin langsung dilayani oleh Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kemurahan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh membuka mata kami, melihat hari yang baru, hari yang luar biasa indah. Demikianlah berkat Tuhan, demikianlah kasih Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Tidak pernah berkesudahan, seperti gelombang lautan yang tidak putus-putusnya. Dan di pagi hari kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami merendahkan hati kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau Tuhan adalah kami, bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Betapa kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias, gereja yang Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman. Untuk mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Untuk itu kami berdoa, serahkan setiap jemaat Tuhan yang masih di dalam perjalanan, Tuhan berkati dalam perjalanan, sehingga dapat tiba ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Ketika kami sebentar, kami akan memuji menyembah Tuhan, kami akan terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami diberkati oleh firman-Mu, dan hari ini kami memberikan bawa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami terima berkat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Amin. Bahkan di tempat ini hari ini, Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah Minggu Raya, perjamuan kudus dan minyak urapan hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga sudahnya, hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, nama penuh mujizat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yeah. Kau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kaulah Raja kami yang kami sembah. Haleluya. Mari bersama-sama Tiberias. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kembali bersama-sama bawa hatimu, angkat suara. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Nyatakan Dialah Raja, Raja segala bangsa. Amin. Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Mari Tiberias, angkat tanganmu sembah Dia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kau yang layak disembah. Kami bermasmur bagimu Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa agung Kau Yesus, betapa mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saja bersama-sama jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, mari angkat suaramu, mari kembali sembah Dia. Semuanya nyatakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Yesus Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yesus
betapa ajaib Kau Tuhan. Mari angkat suara bersama Dia. Mari muliakan namanya Yesus Tuhan. Kami sembah Kau selamanya. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sejenak di pagi hari naikkan syukur-Mu atas kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu sempurna. Tubuh-Mu hancur bagi setiap kami, darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Mari bersama-sama nyatakan Dia layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sungguh hanya Dia yang layak. Sebab Kau layak, hanya Yesus yang layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Sekali lagi sama-sama. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Oh, terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Amin. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus Raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bila segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada satu nama yang layak dipuji dan layak disembah, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang bersuka cita pagi hari ini sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Shalom Tiberia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
hatimu seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari gereja Tiberias lebih sungguh lagi. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Ku tak pandang, Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. katakan bila hatimu, Bila hatimu seperti hatiku. coba lihat kanan kirinya. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari sama-sama lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Yeah. Kami bersuka cita menyembah Juru Selamat umat manusia. Come on, semuanya. 1, 2, 3, go. Di dalam Yesus. Sorakan. Oh haleluya. Semua. Ku cinta keluarga Allah. 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 Mari gereja Tiberias, sama-sama kita bersuka kita bagi nama Tuhan Yesus. Kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari
Kristus Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hey, hey. Hey, hey. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang aja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Hey, hey. Gereja Tiberias, dari awal sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Setiap kami datang menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah
syukur sama Tuhan Yesus. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekali lagi boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan Yesus dahsyat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah dari gerejanya, membangkitkan umat ini. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Nyata kuasanya. Mari sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Ayo Bapak Ibu pilihannya. sama-sama dengan iman. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Siap-siap bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata Boleh Bapak Ibu saja kuasanya. sama-sama. Gereja Tiberias. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan suka. Angkat tangan kita. Oh. Amin. Nyata. Lebih dahsyat lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, amin. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan pujian syukur lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias, amin. Kita percaya kita yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak urapan di akhir zaman janji firman Tuhan. Kita tidak akan dirusakkan, amin. Tapi menang atas penyakit, menang atas setiap kutuk, menang atas setiap dosa. Dan sama-sama di pagi menjelang siang hari ini kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Periaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan.
Berbuah adalah kewajiban, yaitu kita menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita perhatikan agar kita berbuah, kita hidup menjadi pelaku firman. Sebab salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku daripada firman-Nya. Kita taat pada firman Tuhan, berarti berani berdiri di atas kebenaran. Tinggal berarti kita bersama atau bersekutu adalah mutlak harus terjadi jika kita mau berbuah. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan juga segenap akal budi kita. Tanda-tanda kita murid Yesus adalah berbuah banyak. Buah pertobatan, ya, perubahan karakter dan buah pelayanan. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter Allah dalam hidup kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kuduslah yang akan memberi kita akses untuk kita terkoneksi dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus. Seseorang yang percaya kepada Kristus menunjukkan identitasnya melalui perilakunya menjadi manusia yang baru. Untuk itu marilah kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, dan mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan barulah tandanya kita menjadi manusia baru. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Saat ini saudara kita akan mendengarkan suara Gembala Sidang yang terkasih Bu Pendeta Darniti Pariaji untuk hari ini Minggu 3 November 2024 dengan tema menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Romawi pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus engkau yang berkata apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, siap ke surga, hidup di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi 2, menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Kehidupan yang arif adalah hidup mengatur pelaksanaan berbagai tanggung jawab dan membagi waktu serta tenaga dengan cara yang masuk akal, serta hanya untuk hal-hal penting. Bagaimana agar kita menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada? 1. Libatkan diri kita hanya untuk perkara yang perlu dan masuk akal. Matius 6 ayat 32-33. Lukas 18 ayatnya yang ke-26. Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya sehingga dapat memilih mana perkara yang penuh dan masuk akal karena tujuan hidupnya, sehingga dapat memilih mana perkara yang perlu dan masuk akal karena tujuan hidupnya adalah surga bukan dunia ini. Hamba-hamba Allah pada zaman dulu memberikan contoh yang baik pada kita. Mereka mengatakan bahwa mereka hanyalah orang asing dan perantau di bumi ini. Karena itu mereka mencari negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di surga. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Mereka hanya taat pada kerajaan Allah dan hal itu juga yang harus kita lakukan. 2. Giatkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan rohani. Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 10. Matius 9 ayatnya yang ke-37. Mari kita periksa dan selidiki diri kita. Apakah kita sudah menyederhanakan kehidupan kita atau sebaliknya kita membuat hidup kita menjadi rumit dengan hidup yang arif. Maka kita akan mempunyai banyak waktu, termasuk mengambil bagian yang lebih besar dalam penuaian rohani. Mari kita menjadi manusia rohani. Manusia rohani adalah seorang yang memandang setiap perkara melalui mata iman. Isi hidup ini dengan hal-hal yang rohani sehingga kita mampu untuk melihat segalanya dari sudut pandangnya Allah. 3. Tidak menjadi manusia duniawi. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-11, 14 sampai 15. Kita dengan mudah menjadi manusia duniawi dengan memusatkan hati kita pada harta materi. Firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta akan uang dan perkara materi akan rusak hubungan kita dengan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga hati, pikiran, perbuatan kita dipusatkan pada hal-hal surgawi
bukan duniawi. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 12, 14, 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, penuh roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan, yaitu hidup kami di bumi seperti surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Diri kita untuk terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang yang terkasih, Bu Pendeta Darnyadi Pariaji. Pastikan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sudah terima roti dan anggur. Mari bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan kehidupan kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, darah-Mu, Yesus. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Bersama dengan jemaat yang di live streaming, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, Yesus, menyembuhkanku. Darah-Mu, Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu, Yesus, tubuh-Mu, Yesus, menyembuhkanku. Darah-Mu, Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Saya lihat saudara menangis. Saya bersyukur saudara semua setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kesetiaan saudara kepada Tuhan Yesus sangat senang sekali. Dan kita pasti selalu dalam perlindungannya, dalam berkatnya, dalam tuntunannya, dan dalam perkenanannya selalu. Amin saudara sekalian. Ya saudara, tidak terasa saudara sekalian, kita sudah mau Natal lagi ya. Saudara datang? Amin. Coba angkat tangannya siapa yang mau datang. Haleluya, haleluya. Kita juga nanti akan sediakan bis ya. Akan ada bis, sudah sih ratusan bis ya saudara sekalian, sudah disediakan. Tapi kalau mau dapat tempat yang enak lah gitu ya, lebih baik, lebih cepat ya datangnya ya. Jangan jam 4, jam 5 itu udah macet ya saudara sekalian. Tapi kalau bisa ya
Oh jam 2 ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Ya. Kita akan perjamuan kudus dulu ya saudara sekalian. Tapi kita lihat ya saudara sekalian, bagaimana setiap tahun kita itu merayakan Natal. Natal itu seharusnya setiap hari kita Natal. Harusnya setiap hari Tuhan Yesus lahir di hati kita. Amin saudara sekalian. Ada Tuhan Yesus di hati kita selalu lahir. Kita juga lahir baru saudara sekalian. Tetapi kita kenapa merayakan Natal saudara sekalian? Karena kita sangat mengucap syukur. Amin saudara sekalian. Jadi Natal itu adalah karena satu, kelahiran Tuhan Yesus adalah karena itu bukti kasih Allah kepada kita. Amin. Itu bukti kasih Allah kepada kita. Itu karya keselamatannya kepada kita saudara sekalian. Dia lahir sebagai manusia. Allah pencipta jadi ciptaan saudara sekalian. Yang kedua, kelahiran Yesus itu adalah dia adalah juru selamat kita dan juru selamat dunia. Amin. Dan yang ketiga, kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk membawa damai sejahtera bagi kita. Amin ya. Dan kemudian yang keempat, kelahiran Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Ya, amin ya. Tidak ada sukacita di luar Tuhan. Kerajaan Allah adalah 3, damai sejahtera, sukacita dan kebenaran saudara sekalian. Nah, itulah. Dan Tuhan Yesus lahir untuk mati ya, untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus lahir untuk mati, untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, kemudian mengampuni kita, dan kemudian juga menyembuhkan kita, membenarkan kita. Saudara sekalian, kita diangkat dari kutuk ya, kutuk dosa asal saudara sekalian ya, kutuk Adam dan Hawa. Dan terutama Tuhan Yesus itu mengampuni kita. Nah, jadi dalam hidup juga kita harus dalam pengampunan ya saudara sekalian. Kita harus mengampuni orang. Mengapa kita harus mengampuni saudara sekalian? Coba Argo baca di Kolose 3 ayat 13 Argo. Kolose 3 ayat 13 Argo ini. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Ago. Ya, Ago sekarang tiap hari Minggu nanti selalu ke gereja Nias untuk mendoakan saudara sekalian. Ya, Argo orangnya banyak berdoa. Saya bukan karena dia anak saya saudara sekalian, tapi saya bisa katakan dia anaknya kudus saudara sekalian. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Saya ulangi ya. Kolose 3 ayat 13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian saudara sekalian. Dan mengapa kita harus mengampuni saudara sekalian? Karena mengampuni itu adalah karakter Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, jadi kita juga harus mengampuni. Mengampuni itu bukan artinya kita mengesampingkan tindakan salah dari orang tersebut yang jahat kepada kita misalnya ya saudara sekalian. Bukan kita kesampingkan tindakan yang salah itu, tetapi kita merelakan hak kepada Tuhan untuk Tuhan membiarkan untuk menjadi hakim. Amin saudara sekalian. Tuhan yang jadi hakim. Sebagaimana di Roma 12 ayat 19 Argo bacakan. Mengapa Tuhan menjadi hakim? Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Ago. Roma 12 ayat 19 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku ya, haknya Tuhan ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan saudara sekalian. Jadi kita ya saudara sekalian, mengampuni itu
kita itu adalah refleksi daripada kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita, saudara sekalian. Jadi kita akan terbebas dari kebencian, dari dendam, dari sakit hati dan tekanan-tekanan yang ada, saudara sekalian, kepada kita. Dan kita memberi ruang kepada damai dan sukacita. Amin, saudara sekalian. Anda mau sukacita dalam hidup? Anda mau damai? Ya, jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan ada kepahitan, jangan ada sakit hati. Ya, dalam hidup pasti ada gesek-gesekan ya, dalam rumah tangga ya pasti ada gitu. Tapi kan kita kan bisa melupakan ya, jangan. Saya pernah ada konseling yang kepada saya, saudara sekalian, kalau istrinya ditegur sama suaminya itu dendamnya tahunan masa saudara. Pada suami istri saudara sekalian, tapi dendamnya tahunan saudara. Jadi itu enggak masuk akal sebetulnya seperti itu. Jadi orangnya kepahitan akibatnya jadi sakit. Ya itu dendam atau kepahitan atau tekanan itu yang akan menggerogoti hidup kita saudara sekalian. Bahkan jadi kesehatan kita saudara sekalian ya. Dan kemudian juga berbicara Natal lagi kembali saudara sekalian. Di ibadah begini saja mujizat Tuhan Yesus bisa terjadi. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir. Amin. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Saudara mau kado Natal apa? Amin, amin, amin. Amin, amin. Pokoknya saudara minta apapun amin ya. Saudara minta apapun amin. Tapi sebetulnya kado Natal yang terbesar adalah Kristus itu sendiri. Nah kalau kita ada Kristus kita dapat Yesus ya. Emang Yesus selalu ada di kita ya. Tapi kita minta benar-benar Kristus kan. Itu mujizat yang besar pasti bisa terjadi. Amin saudara sekalian. Apapun bisa terjadi saudara sekalian. Bisa diberikan oleh Tuhan Yesus saudara sekalian. Kita minta jiwalah pada Tuhan Yesus nanti. Di malam Natal itu ada mujizat loh saudara sekalian. Betul. Ibadah seperti ini aja mujizat bisa terjadi, apalagi di dalam jemaah yang betul-betul banyak besar. Aduh semua orang berdoa kepada Tuhan Yesus pasti dijawab saudara sekalian ya. Tuhan Yesus senang disembah. Tuhan Yesus senang kita memperingati karya keselamatannya saudara sekalian. Kita selalu ini perjamuan kudus saudara sekalian ya. Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus itu. Tuhan Yesus yang katakan lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Itu betapa dia senang kalau kita melakukannya itu saudara sekalian ya. Tuhan Yesus janji kita di dalam Tuhan Yesus di dalam kita. Amin saudara sekalian. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang spektakuler, yang mujizat, yang spiritual, luar biasa bisa terjadi di dalam diri kita. Amin saudara sekalian. Ya, saya saksikan mujizat Natal ya. Ini diri saya sendiri saudara sekalian. Saya sebetulnya adalah produk orang yang mendoakan saya di malam Natal saudara sekalian ya. Jadi gini ceritanya, waktu saya sudah bertobat, saya kan pemahaman Alkitab, namanya saya orang pindah ya saudara sekalian. Saya memang sudah dibaptis, tapi kan saya ingin mengerti Alkitab yang begitu tebal. Perjanjian baru saya bisa baca, tetapi perjanjian lama saya nggak ngerti saudara sekalian, apalagi silsilah-silsilah gitu ya saudara. Nah jadi saya pemahaman Alkitab, saya ingin menguasai, betul-betul menguasai. Namanya orang pindah kan harus tahu isinya apa ya saudara sekalian. Nah kemudian saya PA itu jam 10 pagi ya di hari Rabu mulanya, kemudian saya buka hari Senin, kemudian saya buka lagi hari Jumat belajar tabernakel, dan kemudian Sabtu untuk karyawan saya. Nah entah bagaimana tadinya saya berempat bersama teman saya ya, dan suami istri pendetanya jadi berenam. Entah bagaimana jadi kedengeran kemana-mana sehingga terkumpulnya dalam 2-3 bulan itu 300 ibu-ibu saudara sekalian ya. Jadi saya jebol gudang saya di apotek saya Jalan Kiai Maja ya, Kebayoran Baru. Jebol sampai muat 300 ibu-ibu saudara sekalian. Nah saya begitu sukacita, banyak yang mendengar firman, banyak yang mau ikut PA juga ya saudara sekalian. Saya senang dan saya juga memberi makan ya, meskipun makannya sederhana, nasi lodeh pakai kerupuk tapi enak luar biasa saudara sekalian. Aduh tiap minggu, tiap hari Senin, tiap hari Rabu makan itu aja, tapi aduh senang soalnya rame-rame ya saudara. Nah kemudian saya itu
kursi yang banyak itu 300 itu saudara sekalian, kalau ngepel, kalau nyapu boleh OB. Tapi kalau kursi untuk yang diduduki ibu-ibu itu nggak boleh dipegang sama OB saya. Tapi saya yang ngelurus-lurusin. Saya mulai jam 9, saya lurus-lurusin itu kursi. Biarpun udah rapih, tetap saya rapihkan saudara sekalian. Saya lurus-lurusin. Itu tiap saya PA saudara sekalian. Nah, adik-adik saya mengatakan kepada papa saya, "Papa, kalau papa mau lihat kakak lagi gila," katanya, "papa datang deh jam 9," katanya gitu ya. Gitu. Jadi papa saya bingung, kenapa gitu. Nah, terus dari gitu papa saya datang, duduklah. Oh, dilihat saya lagi rapi-rapiin kursi, saudara, lurus-lurusin kursi, saudara. Terus papa saya bilang, "Eti," gitu. Saya kaget saudara sekalian, lagi sepi-sepi. Papa gitu. Papa nggak heran Eti kayak gini. Papa nggak heran Eti kayak gini. Papa sudah tahu Eti akan kayak begini. Dia bilang gitu ya. Papa sudah tahu. Emang kenapa Pak? Nah, ceritalah papa saya, saudara. Jadi dulu waktu saya lahir, papa saya tinggalnya di Menteng, saudara sekalian. Dulu tuh orang Belanda semua ya gitu. Nah, papa saya orang Indonesia, ada juga orang Indonesia lainnya. Cuma papa saya itu begitu disayang sama orang-orang Belanda di sekitarnya adalah karena masih muda, seorang hakim. Dan kemudian masih 30 tahun dan ibu saya 20 tahun dan baru punya anak saya 1, saudara sekalian ya. Jadi dari bayi itu mereka suka datang ke rumah dan waktu saya udah bisa digendong-gendong dibawa-bawa pakai susu botol. Nah, saya suka dipinjem-pinjem, terutama malam Natal, saudara sekalian. Terutama malam Natal saya pasti dipinjem, saudara sekalian. Tapi saya nggak ingat kalau umur 4 tahun pasti saya ingat, tapi ini saya masih nggak ingat saya. Karena 4 tahun setengah saya udah TK dan TK-nya juga ada di Jalan Suwiryo di Menteng itu sampai sekarang masih ada TK Cempakanya. Jadi itu udah berapa puluh tahun saudara sekalian ya TK tersebut, tapi itu jadi itu mungkin di bawah 4 tahun saya umurnya. Nah, jadi waktu di malam Natal itu papa saya cari saya. Kok nggak dikembaliin ya, jadi papa saya jalan ya, emang rumah kami juga di Jalan Suwiryo ya, di Jalan Suwiryo. Jadi jalan gitu cari yang tadi jemput dan ternyata sedang ada doa Natal di satu rumah, orang Belanda juga, mereka kumpul rame-rame. Nah terus papa saya lihat, papa saya datang dan ternyata kata papa saya di pangkuan orang yang berdoa. Dan saya nggak tahu, saya nggak tanya apa doanya, tetapi kata papa saya mendengar doa tersebut, papa saya katakan, "Wah, Kristen deh anak saya." Artinya saya didoakan kan saudara sekalian. Jadi kalau bayangan saya semuanya itu mendoakan saya yang si bayi itu ya saudara sekalian. Dan kalau saya hitung-hitung saudara sekalian, ya karena tahun 58 itu Belanda diusir dari Indonesia. Kalau Belanda nggak diusir dari Indonesia, mungkin waktu saya SD tahun 60-an, mungkin saya udah ikut ke gereja saudara sekalian ya. Mungkin saya lebih akrab karena mereka sayang sekali sama saya semuanya saudara sekalian. Mungkin saya udah diajak ke gereja, tetapi karena nggak ada lagi, ya udah jadi saya hidup dengan orang tua saya, ya apa adanya. Dan kemudian itulah saudara sekalian. Jadi saya hitung itu kalau nggak salah 26 tahun kemudian, 27 tahun kemudian saya betul-betul jadi anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Jadi tidak ada doa yang sia-sia kalau minta jiwa, saudara sekalian ya. Makanya saya kadang-kadang heran ya. Banyak saya dengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang ikut di Natal ya, bukan hanya Natal, ibadah seperti ini pun juga saudara berdoa pasti dijawab oleh Tuhan Yesus. Yang penting kita kudus suci ya, dan apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita mesti kuasai firman Tuhan supaya kita jangan minta yang melenceng. Atau kita melenceng, kita bisa jadi korupsi misalnya gitu, yang nggak akan dijawab ya saudara sekalian. Kalau bisa sampai korupsi itu setan yang membimbing saudara sekalian ya. Tuhan Yesus nggak begitu ya, Tuhan Yesus kita Roh Kudus akan membimbing kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan saudara sekalian. Nah itulah saudara, jadi mari kita nanti merayakan Natal bersama-sama. Kita bersyukur, ibadah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Amin saudara sekalian. Nah mari kita sekarang perjamuan kudus saudara sekalian. Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus.
Mari ucapkan bersama, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus, angkat anggur yang akan diubahkan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri, aku tolak orang ketiga, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan, selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga,
dengan tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit kepala, tidak sakit asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda semua berdoa masing-masing. Imani sakit Anda masing-masing sembuh, dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, finansial, rumah tangga, orang tua, suami, istri, minta kepada Tuhan Yesus saat ini, pasti Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Imani Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Ya, angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus. Aku minta sah. Darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah terima yang terbaik, itu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kembali saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat tubuh dan darah kita terima pada pagi siang hari ini. Mari sama-sama angkat tangan kita dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus
menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita berdoa untuk minyak urapan. Anda boleh angkat minyak urapan Anda. Kalau ada yang belum punya minyak urapan nanti dapat dibagikan dari depan ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. 3. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Ketiga, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Minyak urapan ini adalah memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan dipergunakan pada hal yang tertentu bagi jemaat-Mu akan dijawab oleh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dioleskan pada orang sakit sembuh, dan kuasa-Mu Tuhan Yesus dipergunakan untuk hal-hal dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Dan terutama yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus dalam minyak urapan. Kita doa untuk pokok doa. Tuhan Yesus, kami percaya setiap tulisan yang ditulis pada pokok doa ini, kami percaya Engkau jawab Tuhan Yesus. Kami imani Engkau jawab Tuhan Yesus karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan Yesus tolong kami, tolong anak-anak-Mu. Tuhan Yesus kasihi anak-anak-Mu, kasihanilah anak-anak-Mu. Tuhan Yesus Kau kasihi Tuhan Yesus, mereka benar-benar berharap dan bersandar kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua tulisan yang dituliskan, permohonan mereka, kebutuhan mereka pasti dijawab oleh Tuhan Yesus, pasti berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, kita altar-call ya. Ibu Popi. Ini mimbarnya mesti dimundurin ya. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan iman anak-anak-Mu Tuhan Yesus, tulisan ini Tuhan Yesus, doa yang dituliskan, permohonan yang dituliskan, kami percaya Engkau menjawabnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kegagalan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apapun yang dituliskan anak-anak-Mu juga yang pokok doa tadi, semua dijawab oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Kau beri diri hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku.
pulihkanku sebagai anak-Mu. Kau beri dirimu hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku. Pulihkanku sebagai anak-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang maju ke depan agar tidak dorong-dorong, Yang sudah didoakan sudah terima minyak, boleh kembali ke tempat duduknya. Gantian dengan yang belum. Minyak kudus-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku. Baik, kami sekali lagi kami bukan saudara minggu depan untuk tetap bisa kembali mengikuti ibadah di tempat ini. Kembali perjamuan kudus akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Saudara minggu depan di tempat ini di jam yang sama, jam 10, kembali dalam ibadah Minggu Raya Perjamuan Kudus dan Penyekurapan. Perjamuan kudus akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa Saudara yang maju jangan dorong-dorong. Saudara, saya mulai hari ini tiap minggu saya ada di sini, saudara-saudara, jam 10. Saudara doakan ya. Saudara sehat-sehat semuanya, diberkati Tuhan. Ya, doakan dan maafkan saya selama ini saya live streaming. Maafkan saya. Dan sekarang saya keluar. Saya akan di jam 10 di Gereja Nias. Tuhan berkati. Minyak kudus-Mu mengurapiku dengan kemuliaan-Mu. Sekali lagi saudara jangan dorong-dorong, jangan dorong-dorong. Sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sahabat firman Tuhan, sama-sama katakan, Yesus Shama, Yesus Shama, senam hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus Shama, ku jadi baru. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah kami menjadi ciptaan baru. Engkau yang menguduskan kami, memberkati hidup kami. Engkau yang selalu memberikan kemuliaan atas setiap umat-umat-Mu. Dimanapun kami melangkah di tahun ini, tahun kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Yang siap untuk dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ibu Gembala kita sudah menyampaikan firman Tuhan sedikit tapi cukup luar biasa hasilnya. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang kita susah untuk mengampuni. Ada orang nggak bisa mengampuni sampai tahunan, puluhan tahun sakit hati sama suami. Coba saudara, ini mengerikan saudara.
Kita harus tahu, orang yang sudah dikuduskan Tuhan, warga sorga harus bisa mengampuni. Ciri-ciri utama anak-anak Tuhan harus bisa mengampuni. Amin. Kalau kita bilang kita anak Tuhan gak bisa ngampuni, apa saudara? Maka hari ini saya mau berbicara tentang hidup yang dikuduskan, yang disucikan. Disucikan artinya kita dipisahkan dari menjadi orang yang khususnya Tuhan. Tahukah saudara, engkau adalah orang-orang khususnya Tuhan. Itu artinya kita dipisahkan bagi kepentingan khususnya Tuhan. Kita dipisahkan bagi kepentingan ilahi. Amin. Katakan, aku dipisahkan menjadi milik Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara ingat, Gunung Sinai itu dipisahkan Tuhan. Di mana Gunung Sinai itu merupakan gunung yang satu-satunya gunung di Timur Tengah, itu dipisahkan Tuhan untuk tempat kudus Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan. Keluaran 19 ayat 23. Keluaran 19 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Amin. Ada tanda batas di sekeliling gunung itu, jika gunung itu menjadi kudus. Tahukah saudara, hidupmu ada tanda, ada batas, sehingga yang jahat tidak bisa merusak hidupmu. Amin. Setan gak bisa merusak hidup saudara. Dalam kondisi resesi pun saudara tetap diberkati Tuhan. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Yang apapun kau kerjakan, kau usahakan di tahun ini, Tuhan berkati saudara. Kalau orang sudah menjadi tempat kudusnya Tuhan, yang jahat tidak bisa ganggu saudara. Gunung itu dipisahkan menjadi tempat kudus Tuhan. Ada tanda. Ada tanda atas kita. Apa tandanya? Tubuh darah Yesus. Minyak urapan menandai kita semua. Begitu juga saudara, bait Allah. Bait Allah di Yerusalem terpisah dari lokasi yang lain. Kalau saya pernah pergi ke Yerusalem, bait Allah itu terpisah dari lokasi yang lain. Kegunaannya untuk apa? Penyembahan satu-satunya untuk Allah. Coba kita buka firman Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 16. 2 Tawarik 7 ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Amin. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Sesuatu yang Tuhan mau itu pasti dikuduskan. Menjadi miliknya. Begitu juga anak-anaknya, saudara dan saya. Kalau engkau setia sama Tuhan, Tuhan pasti menguduskan, menyucikan hidupmu. Kalau engkau dikuduskan, disucikan, yang jahat tidak bisa mengganggu hidupmu lagi. Amin. Kuasa kemenangan ada dalam kehidupan kita semua. Di tahun ini saya berdoa agar saudara semua diberkati Tuhan. Dalam segala pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Kalau semua tempat-tempat yang Tuhan khususkan itu adalah dikuduskan. Kita semua dikuduskan. Allah akan menyucikan dosa kita. Noda dosa kita dari jiwa kita. Noda dosa kita disucikan dan dikuduskan Tuhan. Amin. Buka firman Tuhan, Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Ikuti saya, sekalipun dosaku merah seperti kirmisi, aku akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna seperti kain kasumba, aku menjadi putih seperti bulu domba. Inilah cita-cita Tuhan. Kenapa Gereja Tiberias Indonesia mengemban tugas khusus, yaitu terima tubuh darah Yesus. Bapak Gembala kita sebelum dipanggil Tuhan mencanangkan semuanya, merupakan legacy dalam hidup kita.
kita selalu terima tubuh darah Yesus agar kita semua dikuduskan, disucikan, jiwa roh kita, hidup kita dikuduskan, agar kita semua kumpul di sorga pada waktunya. Jiwa kita dikuduskan. Jiwa itu apa saudara? Kuasa daging. Kuasa daging kita ini dikuduskan Tuhan. Daging kita selalu dipengaruhi dosa. Daging saudara selalu dipengaruhi dosa, tapi kita selalu dikuduskan. Sehingga kita tidak hidup dalam dosa. Dosa atau tindakan yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi darah Yesus yang selalu kita terima menyucikan kita dari semua noda dosa itu. Noda dosa tidak berbekas atas hidupmu. Karena darah Yesus. Darah Yesus menjadikan hidup kita, tubuh jiwa kita menjadi putih bersih. Artinya apa saudara? Diputihkan tanpa noda dosa. Kita disucikan di hadapan Allah sehingga Allah berkenan atas hidup saudara dan saya. Secara kelompok maupun secara pribadi. Secara pribadi hidup kita, kelompok, rumah tangga kita. Tuhan kuduskan. Anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu, bisnismu, pekerjaanmu. Tuhan kuduskan hidup saudara dan saya. Roh Allah berkenan tinggal dalam hati kita. Sepanjang masa. Maka kita ada di bait Allah yang kudus. Allah telah memberi tanda atas rohmu. Roh Allah tinggal dalam rohmu. Bahkan roh Allah berdiam dalam roh hidupmu. Sehingga kita tidak hidup duniawi lagi. Amin. Jangan hidup duniawi lagi. Engkau dikhususkan. Katakan aku dikhususkan. Aku dikuduskan Allah. Roh Allah tinggal di dalam aku. Aku tinggal di dalam dia. Aku adalah miliknya. Amin. Kita ini milik Tuhan. Kita dikuduskan Tuhan. Dikhususkan Tuhan. Darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Bukan hanya hidup kita. Hati nurani kita juga dikuduskan Tuhan. Supaya hati nurani kita tidak melakukan bergerak yang macam-macam. Tidak melakukan hal-hal dosa. Buka firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ikuti saya, darah Yesus menyucikan hati nuraniku dari perbuatan yang sia-sia, agar aku dapat beribadah kepada Allahku yang hidup. Jadi kalau darah Yesus, selalu perjamuan kudus, kita terima tubuh darah Yesus, artinya darah Yesus menyucikan dari dalam hati nurani kita. Sehingga kita tidak tertuduh. Tidak ada terasa tertuduh lagi oleh dosa. Karena hidup kita disucikan, dikuduskan Tuhan. Sehingga kita dapat beribadah kepada Allah, Allah yang hidup. Allah yang hidup. Allah yang selalu memberkati hidup saudara dan saya. Maka darah Yesus itu kuasanya lebih dan luar biasa. Lebih dan dahsyat. Sehingga kita terima tubuh dan darah Yesus membuat kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Amin. Kemudian kita disucikan dari semua dosa. Bukan hanya hati, dosa kita, semua hidup kita juga dari kepala sampai seluruh tubuh kita disucikan dari semua dosa. Kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Katakan darah Yesus, anak Allah, menyucikan aku dari segala dosa-dosaku. Dosa masa laluku sudah selesai. Dosa masa kini sudah selesai. Hidupku hidup menang. Hidupku melihat masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi darah Yesus itu menyucikan dari segala dosa kita. Betapa luar biasa. Maka kalau kita sebagai orang percaya sampai kita dipanggil Tuhan, biarlah darah Yesus, tubuh Yesus selalu menguduskan kita, menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita.
Dan satu hal, Allah menyucikan kita jika kita mengaku dosa, tidak menyimpan dosa. Ada banyak orang nyimpan dosa sampai mati. Coba saudara, nggak mau ngaku dosa. Bagaimana Allah bisa menguduskan saudara kalau engkau tidak mau mengaku dosa? Akuilah di hadapan Tuhan. Akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Tidak menyimpan dosa, tidak menyembunyikan dosa, tidak adu keras dengan sifat-sifat duniawi. Kadang orang bilang, aduh mengaku dosa malu. Ya sudah lalu, biarlah berlalu. Akui di hadapan Tuhan. Amin. Hidup dalam hidup yang baru. Siapa mau hidup dalam hidup yang baru? Amin. Berani akui dosa, amin. Itu orang percaya. Ketika kita harus hidup dalam hidup yang baru. Kalau sudah hidup dalam hidup yang baru, engkau hidup dalam masa depan yang baru di dalam Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan berjanji tidak mengulangi dosa itu lagi. Mengaku dosa artinya mengakui, melepaskan semua dosa yang pernah kita lakukan tanpa terkecuali. Beralih kepada jalan Tuhan. Membukakan diri kita, hati kita untuk sepenuhnya untuk jalan Tuhan. Agar Tuhan tinggal dalam hidup kita. Agar dia berdiam dalam hatimu. Agar roh Tuhan yang mengendalikan seluruh hidupmu. Buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Syaratnya apa? Mengakui dosa. Jangan sampai mati simpan dosa. Begitu menghadap pengadilan Allah, nggak ada jalan bagimu. Tertutup jalan. Menghadap pengadilan Allah, engkau nggak bisa lewat karena dosamu tidak diakui. Ketika engkau hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagimu untuk mengaku dosa. Firman Tuhan katakan, jika engkau mengaku dosa dan dosa-dosamu masa lalumu, Dia Allah yang setia dan adil untuk mengampuni setiap dosa-dosamu di hadapannya. Penting bagi kita untuk mengaku dosa. Amin. Kemudian kita menjaga kesucian hati kita. Kesucian hidup berasal dari menuruti firman Allah. Pentingnya firman Allah. Kalau saya baca firman setiap hari, tiap hari baca firman setiap pagi, itu menjaga kesucian hatimu di hadapan Allah. Kita menjaga kesucian itu berasal dari mematuhi firman, melakukan firman. Bagaimana engkau bisa patuh kalau nggak tahu firman? Coba. Nggak bisa. Ada yang bisa patuh nggak kalau nggak tahu firman? Kita bisa patuh karena kita tahu firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita harus menjaga hidup kita yang bersih sesuai dengan firman Allah. Setelah kita dikuduskan dan disucikan oleh darah Yesus, sehingga kita bersih secara moral, hidup kita suci dan murni, maka kita harus selalu apa? Menjaga hidup kita sesuai dengan firman Allah. Firman Allah itu yang selalu menjaga hidup kita, hidup saudara dan saya. Dan Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagia, silakan. Silakan baca. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya orang yang suci hati yang bisa melihat Tuhan Yesus, melihat Allah. Kita harus menguduskan hati kita. Harus menyucikan hati kita. Orang yang bersih, suci hatinya, dia pasti melihat Allah. Warga kerajaan sorga yang hidup di bumi seperti sorga. Hidup di bumi dengan fasilitas sorga. Amin. Siapa yang mau hidup di bumi dengan fasilitas sorga?
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Selama kita hidup di bumi ini diberkati Tuhan dengan fasilitas sorga. Hidup dengan fasilitas sorga. Karena apa? Hal ini wajar. Karena engkau anak-anaknya. Anak-anak Allah. Kalau kita sudah dikuduskan Tuhan, maka kita punya hak untuk menerima fasilitas sorga. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bersyukur, saya bersama keluarga kami semua mengalami fasilitas sorga. Dari tahun ke tahun kami tahu ini pemberian Allah semata-mata. Pemberian Allah semata-mata, fasilitas sorga. Warga kerajaan sorga yang hidup di bumi seperti sorga. Hidup di bumi dengan fasilitas sorga. Dan saya percaya, setiap orang percaya, saudara yang hadir hari ini, engkau punya hak untuk terima fasilitas sorga. Dan pada waktunya kita akan hidup di sorga sampai selama-lamanya. Jadilah engkau menang hari ini. Dan jadilah engkau diberkati Tuhan. Saya tidak berlama-lama karena waktunya sudah begitu cepat. Mungkin lain kali kita tambah lagi. Kita ketemu lagi. Tapi ingat, Bapak Ibu Gembala katakan kita harus bisa mengampuni. Sifat mengampuni adalah milik warga sorga. Engkau warga sorga pasti bisa mengampuni. Amin. Mengampuni itu belum tentu warga sorga. Tapi warga sorga harus bisa mengampuni. Orang lain bisa mengampuni juga. Orang dunia bisa mengampuni. Tapi warga sorga harus bisa mengampuni. Tidak ada warga sorga tidak bisa mengampuni. Karena dia ada sifat kudus dalam dirinya. Dia selalu dikuduskan oleh tubuh darah Yesus setiap hari. Bahkan setiap minggu. Setiap malam kita perjamuan kudus. Maka jadilah engkau menang hari ini. Dan jadilah engkau diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dan mari kita berdoa. Kita persiapkan pujian, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Allah yang memberkati hidup kami. Allah yang memudihkan kehidupan kami. Allah yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Dosa-dosa masa lalu kami sudah berlalu. Sudah bersih. Hidup kami di hadapan-Mu. Sudah bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang datang dan percaya. Yang selalu dikuduskan oleh tubuh darah Yesus. Kami punya hidup yang menang. Hidup yang diberkati. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber tembasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkanku hanya oleh darah Yesus.
Kami bersyukur akan kasih-Mu. Tubuh-Mu, darah-Mu telah menguduskan kami. Hanya oleh darah-Mu kami dikuduskan. Kami menjadi warga sorga, hidup dalam kemenangan, hidup dalam anugerah-Mu semata-mata. Bapak berkati setiap umat-umat Tuhan yang hadir hari ini. Berkati pribadi lepas pribadi. Berkati kehidupan setiap yang datang hari ini secara pribadi. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, beban berat dibebaskan Tuhan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami telah menerima pengudusan daripada-Mu ya Tuhan. Bapak Surgawi, berkati setiap umat-umat-Mu yang hari ini yang sakit sembuh, pulih secara ajaib, pulih secara mujizat. Bahkan yang beban berat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak berkati setiap umat-umat Tuhan yang datang hari ini, apapun permohonan doa mereka, apapun yang mereka minta dan doakan dalam setiap hati mereka saat ini, Tuhan juga dengar setiap doa kami. Darah Yesus telah menguduskan kami sehingga kami menjadi warga sorga, hidup dalam kemenangan, hidup dan dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Bapak, inilah umat-umat-Mu. Bahkan sementara kami semua pulang ke rumah masing-masing, biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Kami serahkan semua setiap umat-umat-Mu yang datang hari ini. Semua kami bersyukur karena kebaikan kemurahan-Mu. Kami telah terima tubuh darah Yesus. Kami telah terima pengurapan hari ini. Bahkan semua kami pulang dalam anugerah Tuhan. Pulang dalam sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu hari ini bersyukur karena kebaikan kemurahan-Mu. Dan seminggu depan kami akan bersama-sama di tempat ini lagi, bersama Ibu Gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah umat-umat-Mu. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, memberikan kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah engkau dengan berkat-berkat kelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi melangkah, tidak gagal, tidak celaka mara bahaya, tidak kekurangan apapun. Apapun engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bahkan siapapun hari ini, engkau yang bepergian keluar kota, Tuhan lindungi pagi hari. Dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari setan iblis, dijauhkan dari celaka mara bahaya. Yesus, terima tubuh darah Yesus, terima pengurapan, akan bersama-sama terbang ke sorga dari zaman. Terima pengurapan di sorga, diam dalam rumah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala, Raja Yesus Raja, Raja di atas segala, Raja, Raja di atas segala, Raja. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai berjumpa dalam ibadah yang akan datang. Selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.